underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, polisi menangkap pedagang obat nakal di Pasar Pramuka, Jakarta Timur yang menaikkan harga Ivermectin menjadi Rp475.000 per kotak. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, sepertinya itu kalau keadaan normal, itu harga Ivermectin, yang obat yang sekarang ini lagi hot, karena ampuh untuk melawan COVID, itu kalau nggak salah itu sekitar 200 ribuan lah ya, untuk per boxnya. Nah sekarang menjadi 475. Betul. Bahkan memang carinya barang itu pun juga susah. Nah karena ada penjual yang ditangkap, dia dianggap bahwa ini kok berdiri di atas penderitaan rakyat. Ya lagi dibutuhkan yang biasanya 200 ribu atau 175 kok sekarang jadi 475. Lah relatif semua orang juga merasa agak tidak enak ya. Betul. Waduh, gimana? Lagi dibutuhin kok harganya tiba-tiba naik. Lah maka aparat kita bertindak ya. Ada yang ditangkap. Betul. Ya ini bagus. Artinya bagus itu sebagai shock terapi. Ya. Nah sebetulnya yang harus dilihat adalah apakah tindakan ini tuh adil. Ya orang yang ditangkap menjual 475 itu yang jual kan sepertinya pasti pengecer lah ya. Betul. Nah sekarang modalnya dia itu berapa? Ya karena Ivermectin tadi itu dianggap obat yang ajaib, yang seharusnya betulnya tujuan pertama itu bukan untuk manusia, ya, tapi untuk obat cacing, obat cacing ya. Tapi sekarang ternyata itu ada yang berani mencoba baik di luar negeri maupun di dalam negeri ya. Itu ternyata luar biasa bisa mengatasi COVID. Nah maka sekarang orang pada beli obat itu untuk mengatasi penderitaan COVID. Betul. Nah dengan adanya permintaan yang mendadak ini, otomatis barang-barangnya itu menjadi kosong. Maka berlakulah teori ekonomi. Kalau demand-nya lebih banyak dari supply-nya, harganya pasti naik. Ya, nah ini sekarang yang kena getahnya dimarah-marahin sama konsumen maupun aparat itu selalu yang pedagang eceran. Ya, karena konsumen langsung beli sama eceran. Betul. Kalau grosir, pedagang besar kan enggak. Hubungannya adalah B2B. Bisnis kepada bisnis. Jadi orang-orang yang pengecer tuh carinya di grosir. Kalau di grosir naik, dia mau beli atau tidak untuk dijual kembali. Yang namanya pedagang, kalau ada permintaan, dia harus punya barang. Maka dia beli. Lah kalau modalnya misalnya 450 ribu, dia harus jual berapa? Kalau dia jual 475 itu fine. Untung tipis 5%. Eceran lagi. Ya. Ini yang menjadi masalah, ya. Jadi membela yang rakyat yang merasa butuh kok harganya naik itu betul. Tetapi kalau seperti ini terus terang pedagang yang cuman untung 5% itu menjadi merasa tidak adil. Karena dia jualan itu kan juga membantu supaya orang-orang yang butuh itu bisa dapat barangnya. Ya, jadi sebetulnya ada nilai-nilai yang juga ideal ya. Coba kalau sekarang kita mau beli tapi nggak ada barangnya, harganya 200 ribu tetapi tidak ada, terus gimana? Ini ada tapi 475, pedagangnya cuma untung 5%, ya kita beli karena kita butuh. Ya jadi ini mestinya harus dipikirin yang lebih lanjut. Harusnya itu bagaimana Om Bob? Ya seharusnya kan pemerintah harus menyediakan obat Ivermectin ini dengan harga yang murah. Dan ini sudah terjadi kan? Menteri BUMN kita menginstruksikan agar Indofarma, BUMN pabrik obat, itu bikin Ivermectin. Dan ini sudah ada. Ya ternyata sekarang dia dijual per butir cuma 7.500. Jauh lebih murah dari Ivermectin yang lain. Nah ini kalau bikinnya banyak, langsung disebar di
toko-toko obat atau apotek pengecer obat ini, lah mestinya ini sudah menjadi baik. Ya, jadi langkah dari BUMN udah benar. Ya, jadi harapan kita tidak ada operasi lagi untuk harga, karena selalu harga itu adalah hukum ekonomi. Kalau ada demand, supply-nya kurang, harga naik. Kalau supply-nya banyak, harganya turun. Itu adalah sudah kodrat. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om